biasanya diatasnamakan oleh orang-orang yayasan atau orang-orang yang memfasilitasi. Itu bagaimana hukumnya? Apakah itu memang kurban individu atau bagaimana, Ustaz? Kedua, pertanyaannya adalah saya pernah menerima hewan kurban berupa kambing, cuma dia betina, walaupun kita emang jarang sekali di lingkungan itu yang berkurban betina gitu. Mungkin itu Ustaz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi daripada pertanyaan, apabila ada kesalahan dikira yang dibenarkan, apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, biasanya enggak di yayasan atau di perusahaan, ada kalanya di sekolahan juga terjadi urunan ataupun dalam bentuk sumbangan gitu, hewan kurban yang ini secara kepemilikan adalah milik seseorang, milik seseorang. Kalau di dalam sekolahan milik banyak orang, atau dalam sebuah yayasan pun bisa jadi dengan membuka donasi untuk berkurban yang sering kita lihat di banner-banner gitu. Padahal alangkah bagusnya untuk kita kurban di lingkungan kita sendiri. Ketika seseorang telah membeli hewan kurban gitu, dalam bentuk sapi ya, dalam bentuk sapi yang mana ulama sepakat itu untuk bersekutu dalam 7 orang. Di yayasan ngasih atau di perusahaan ngasih aja nih, apalagi pemilik perusahaannya adalah orang non muslim biasanya gitu. Nah, tiba-tiba kita yang percaya udah aja menyantumin nama-nama kita nih, nama-nama kita atau nama orang-orang. Ketika dia dapat izin dari orang, dari pemilik hewan kurban tersebut, maka sah kurbannya. Meskipun dia nggak modal biasanya nih, ya, tapi ketika dia dapat izin, maka tetap sah kurbannya. Ini saja kalau Allah mau, ya, kalau bukan korban itu tahu, ada cuma numpang lah, numpang. Yang minimal dari dia yang tercantum namanya, meskipun bukan 100% kepemilikannya. Jadi kemodal juga nih yang ngasih duit operasional buat panitia atau yang ngerjain gitu. Dulu ada kejadian di wilayah saya nih, orang tersebut adalah orang ternama di Indonesia. Ya, senior saya dan Karang Taruna yang sekarang menjabat sebagai kepala di salah satu penjamin halal. Ya, dia sering nih, waktu itu dia lagi naik daun, ceramah sana sini. Nah, ini bukan dendam kekakasan ini, kekakasan bukan. Tapi ini kejadian yang nyata yang akhirnya bisa jadi bahan evaluasi kita. Beliau seringkali di menjelang Idul Adha dapat hewan kurban yang diamanahkan untuk disebar. Di sini ya, ada di satu RT saya kebagian karena ini masih satu RT teman saya. Nah, begitu ditelepon, Pak Ustaz, jangan Pak Ustaz dan Pak gitu, Pak Haji, ini kurban untuk siapa sapi? Ya, kata dia, untuk dari keluarga saya. Nah, pada saat mau di hari H, kita tegasin lagi, Pak Haji, ini korban siapa? Oh enggak, itu sumbangan dari orang. Sebelumnya dibilang itu korban keluarga saya, itu kita tegasin lagi korban dari orang. Nah, maka ketika sampai saat ini, kemarin kita juga sudah ketemu orang tersebut, beliau dan beliau naruh sapi di musola nenek saya gitu. Tapi saya tanya lagi, ini punya siapa? Gitu. Yang ngaku aja gitu, tentang orang yang punya jabatan ini gitu. Itu boleh ketika emang dapat izinnya. Sama kayak halnya panitia suka ngambil daging buat masak nih. Nah, kalau dia nggak dapat izin dari si pemilik hewan kurban, maka apa yang dimakan itu menjadi
kebiasaan panitia nih, bahwasanya di sini biasanya makan bareng-bareng. Yang dagingnya itu kita ambil dari korban, hewan korban. Minta siapa cari orang yang memang dia gampang lah buat dimintain sedikit buat masak. Jangan panitia menentukan terus dia dengan seenaknya ngambil daging hewan kurban orang tanpa izin. Maka kalau di dalam kepanitiaan pun ulama menjelaskan juga bahwasanya bahkan ada pendapat panitia tidak berhak mendapatkan daging kurban. Panitia tidak berhak mendapatkan daging kurban. Dia bisa mendapatkan daging kurban ketika dia diizinkan. Maka dalam satu inian keterangan bikin aja nih sebuah format yang bahwasanya di dalam tersebut kepada si pemilik kurban, dengan ini kami pihak pertama si pekurban bulan gitu. Ada tulisan mengizinkan atau tidak mengizinkan panitia mendapatkan jatah daging. Kalau memang ada kesepakatan bahwasanya si pemilik kurban, iyalah panitia wajar kalau dapat daging. Nah itu artinya dapat izin, maka berhak dapat izin, dapat dagingnya. Sama. Dan yang kedua adalah tadi, pokoknya intinya boleh lagi dapat izin ya Pak. Lagi dia dapat izin. Nah, juga bukan dia yang nentuin sendiri nih. Kalau misalkan Pak, ini kan hewan dari Bapak, tapi kan nggak disebut nih siapa hewan kurbannya, sementara saya nih Pak, bangku kosong. Ya, saya bangku kosong, boleh ke Pak saya ngisi 7 orang, masih 2 orang, oh ya udah, nggak apa-apa. Gitu. Belum lagi kan polemik, misalkan dalam satu urunan sapi ada orang non Muslim yang ikut urunan nih, panitia udah bingung, kurang satu, ya tentunya ada orang non Muslim ikut urunan. Nah itu boleh Pak, tetap. Tapi untuk yang non Muslim ini tidak dikategorikan sebagai kurban, tapi hanya sebagai orang yang pengen daging doang. Itu boleh dalam urunan meskipun dia orang non Muslim. Yang kedua tadi apa ya? Kami kurban betina. Kami kurban betina. Berkurban dengan hewan betina itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan, hanya saja dalam kayak aturan yang ada juga ada pendapat ulama yang mengkhawatirkan ketika dia berkurban dengan hewan betina ada janin di dalam tubuh hewan tersebut. Jadi dagingnya kelihatan banyak, tapi padahal dua jiwa, tapi kok diperbolehkan? Jadi diperbolehkan dengan hewan betina. Namun ketika ada aturan daripada negara, ketika hewan itu sudah mengandung atau janin, itu bakal tahu itu diperbolehkan. Selain kita yakini, apalagi hewan betina tersebut sudah tidak produktif, tapi dianjurkan untuk menyembelih adalah jantan. Kenapa jantan? Dalam hal ini terutama atas bolehnya hewannya lebih banyak. Kalau perempuan lagi bakalan kelihatan gede. Iya, tapi kalau hewan tuh ketika dia ini agak kelihatan kurusan. Jadi intinya adalah diperbolehkan membeli hewan betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiri dari kampung ini. Saya berkali-kali di kampung itu suka menyembelih sapi korban, kambing korban, maupun ayam. Tidak perlu kami tanyakan begini Pak, batas kurban itu setiap tahun boleh atau tidak? Itu satu. Tiap tahun itu korban lagi punya kemampuan dan lagi punya rezeki, tiap tahun korban.
korban. Yang tadinya tadi kelihatannya itu gemuk dan nggak hamil, tapi setelah dipotong ada potensinya Pak. Itu kiranya sah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan. Yang pertama, kalau korban tiap tahun boleh apa enggak? Yang kedua tadi sudah disebut. Ya. Ya, selanjutnya. Ya, izin untuk menambahkan tadi pertanyaan, bolehkah berkorban dengan hewan betina? Ada pendapat yang muktamad yang mengatakan tidak sah berkorban dengan hewan betina yang lain penting. Tapi ada sebagian ulama yang membolehkan, seperti Imam Abu Makromah, jika bunting tidak mengurangi dagingnya maka diperbolehkan. Karena bunting bisa ditutupi dengan janin, artinya nih dagingnya masih tambahan, itu daging dari janin. Dan jika buntingnya menyebabkan berkurangnya kuantitas daging, maka kurbannya tidak sah tanpa ada khilaf. Hal ini disebutkan wala yajuzu tadbiyatu bi amilin 'ala al-mu'tamadin li'annahu yanqusu lahmuha wa ziyadatul lahmi bil janini wa la yajburu 'aiban ka'adati zaminatin wa tudji'u qaribatu 'amin bil biladati kama fi tuhfah. Itu ada di dalam kitab Tuhfah. Nah, adapun menurut Imam Ibnu Hajar itu tidak sah berkorban dengan hewan bunting walaupun dia gemuk, karena dikarenakan aib. Itu ada pendapat yang mengatakan itu. Nah, itu sekedar tambahan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak yang dari kampung, saya juga dari kampung Pak, Kampung Tengah. Saya Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Belakang tinggal di belakang pasar Induk yang sekarang terkendala nggak boleh buang sampah di Bantar Gebang. Jadi jarak 2 km awalnya enak buat sampah sayur. Saya ada 3 putra pilih 1. 3 anak pilih 1. Ya, boleh kasih orang berkorban tiap tahun, ya boleh aja Pak. Malah dia terlepas daripada apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW agar tidak mendekati tempat sholatnya. Namun boleh nggak dia ketika lagi namanya roda berputar? Tadi Bapak bilang roda berputar, saya jadi haji rumah lama Pak katanya. Bapak tidak teksnya kagak ada. Itu ya boleh Pak. Gitu boleh dia tidak berkorban kalau emang lagi tidak memiliki kemampuan. Maka ulama juga membagi kemampuan itu seperti apa sih gitu. Menurut Imam Syafi'i, kemampuan itu adalah as-safiyatul muqaddaratul maliyatu bi ayyumlikat mudhahi fi yawmi wa laylatin na'i wa ayyami tasriqi ma yajidu an hajatihi yawmiyati. Menurut pendapat daripada ulama Imam Syafi'iyah, ditakdirkan keuangannya atau kemampuannya jika seseorang memiliki harta keuangan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik melebihi daripada keperluan hajat keseharian. Dia selama lebaran haji sampai hari tasyrik udah cukup nih, ada uang lebih untuk kebutuhan kesehariannya. Nah, biasanya udah disimpan nih buat keseharian dari Idul Adha sampai hari tasyrik, cukup dah buat keluarga gitu. Nah, dari kecukupan itu dia masih punya uang lebih yang uangnya itu cukup untuk membeli hewan kurban. Maka menurut dari Imam Syafi'i, ulama Imam Syafi'i itu dia sudah dianjurkan untuk berkurban. Itu takarannya. Tapi kalau kayak kita nih, dia kata Idul Adha sampai hari tasyrik udah punya simpenan cukup buat keluarga, dan di luar itu kita juga masih punya simpenan, bahkan udah cukup untuk membeli hewan kurban. Ada kalanya kita belum siap
Karena pada mikir ntar isu pada tadi banyak kondangan ini. Padahal kemampuannya udah cukup untuk guna korban. Boleh Pak? Itu boleh. Yang kedua tadi banyak pertanyaannya. Oh, itu sih. Mungkin ada tambahan. Ya silakan Pak. Mohon izin boleh bertanya. Ya. Terima kasih. Saya Dodi Muhadi dari Jamaah Masjid dan Sholat tinggal di P5 RW 2 nomor 74. Itu hampir saya udah selesai. Boleh bertanya? Baik. Pertanyaan pertama, perlukah akad di dalam pemberian hewan kurban kepada panitia sama seperti misalnya pemberian zakat fitrah kepada dari muzaki kepada panitia? Yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa binatang yang terbaik untuk berkurban itu dari beberapa imam mazhab, dari unta, sapi, domba, dan kambing. Tadi disampaikan bahwa kalau patung satu kambing lebih baik daripada satu sapi patungan 7 orang. Ini statementnya itu. Nah, kalau dilihat dari kriteria, ada unta, ada sapi, domba, dan kambing. Kambing itu kriteria nomor 4. Nah, pertanyaannya, apa keistimewaan domba? Keistimewaan domba daripada 7 orang itu? Dan kalau kita lihat di dalam praktek pasaran, kan lebih banyak kambing daripada domba. Itu kedua pertanyaan saya. Yang ketiga pertanyaannya adalah, saya Jabir Al-Mahfud pernah menyampaikan satu kambing keluarga, satu keluarga. Bagaimana pandangan Ustaz dalam hal ini? Itu yang ketiga pertanyaan saya. Yang terakhir, pertanyaan saya dari jawab tentang pembagian daging yang dimasak oleh panitia tadi. Selesai, saya kira. Pertanyaan terakhir adalah tentang pembagian daging kurban. Apakah kriteria untuk pembagian daging kurban kepada masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah niat ya Pak terkait akad? Perlukah akad seperti halnya kita melaksanakan daripada zakat fitrah? Kalau kita melihat dari apa yang ditampilkan sendiri kesunahan dalam menyembelih hewan kurban, yaitu yang terutama adalah kita sendiri, kita yang motong, kita yang beli, kita yang motong, kita juga yang menyangin, kita juga yang bagiin. Itu paling afdolnya. Kalau nggak mampu, kita bisa mewakilkan kepada seseorang. Karena perlukah di dalam mewakilkan itu ada akad. Seseorang yang dipercayakan untuk menyembelih hewan kita itu kan dalam hal ini dikategorikan sebagai wakil yang secara persuasif tentunya sama dengan si yang berkorban. Alangkah baiknya diberikan atau dilaksanakan akad agar apa? Agar orang yang mewakilkan diri kita ini juga punya batasan-batasan untuk tidak terbawa oleh hawa nafsu. Hari Raya Idul Adha ini setannya banyak Pak. Biar kata korbannya hewannya banyak, tapi setannya banyak. Artinya setannya banyak nih. Inilah saatnya setan untuk menggoda kita semua, karena pada diri kita ini biar dimana ada sifat yang namanya komak atau serakah. Apalagi melihat sesuatu yang bisa kita ambil, yang bisa
perlu diadakannya akad agar panitia tahu nih atau orang membagikan tahu nih batasan dia untuk tasarruf atau memberikan manfaat ini punya batasan. Dan sampai nih menaruh hewan terpotong ini. Nah ini gak ada akad nih gitu. Katanya udah kalau diserahin ini buat keluarganya aja. Sementara kita keinginan kita nih untuk bisa dibagikan kepada yang lainnya. Itu perlu apalagi kepada panitia. Nah panitia ini kan ada kalanya juga ketua panitia atau panitianya sendiri gitu. Di dalam perencanaan nanti ada dalam manajemen kurban. Di dalam perencanaan kan ada bentuk nih panitia, terus bagian panitia penerima hewan, pendistribusian sampai cacakan gitu. Ada kalanya dan juga orang-orang yang menjadi panitia kan biasanya tertulis ya Pak. Biasanya tertulis ada di satu daerah. Ya, saya sih bilang di tempat saya, yaitu ini panitianya udah tersusun nama-namanya. Pada saat pelaksanaan datang ada yang ketuanya panitia, keluarganya ketua panitia, minta ini, padahal dia bukan panitia. Nah, apabila hal tersebut terjadi dan orang yang berkurban atau mutuainya melihat itu pasti gimana Pak? Barang kita diambil seenaknya. Pasti ada ketidakkerasan. Nah, yang begini yang menjadi polemik di masyarakat. Hingga di banyak kejadian-kejadian yang tahun lalu masjid kita bisa banyak nih berapa ekor sapi dan lain-lain. Tapi karena manajemen dan kepanitiaannya nggak tersusun dengan rapi kayak begitu, ada tahun berikutnya berkurang. Ini amanah gitu Pak. Maka ada perlu diangkat. Dan ketika yang panitia tidak berhak untuk mengambil kesepakatan sewenang-wenangnya juga. Maka dalam keputusan ada yang menanyakan nih, ketika panitia itu mau atau diizinkan mendapatkan jatah daging kurban, itu juga dengan tidak seenaknya menentukan bagian-bagian mana yang harus diterima oleh panitia. Minimal samain dulu, bahkan di dalam ada fikih panduan panitia kurban. Nah, dalam fikih panduan panitia kurban tersebut, upaya sebenarnya panitia ini udah distribusi dulu di semua ke tetangga sesuai dengan kupon. Nah, kalau sudah semua, itu baru sebenarnya yang diterima sama panitia nih. Sisa-sisa ini sebenarnya yang diterima oleh panitia meskipun dia udah dapat izin dari si pemilik kurban. Tapi kan enggak kenyataannya pada di lapangan. Panitia udah nentuin sendiri, bahkan biji udah dipikirin. Jangan sampai tali rakyat yang penuh dengan keberkahan dan juga penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kita manfaatkan untuk nafsu diri kita sendiri, sehingga diri kita atau keluarga kita banyak makan barang haram. Kita udah sesuai dengan panitia yang belinya sesuai syariat, beli dari hewan dibeli dengan uang yang halal. Kita sendiri nih makan yang haram lantaran hawa nafsu kita, ngikutin hawa nafsu kita. Yang selanjutnya karena ibadah kurban dikatakan wa antakuna hunaka niyatan litadhiyati wa dzalika litabtaliqa hadhil qurbatu an ghairiha. Ada niat berkurban demikian agar supaya terpisah di ibadah kurban dengan ibadah lainnya. Maka perlu adanya akad supaya nggak semena-mena orang nih yang diwakilkan, agar ibadah kurban ini berbeda dengan ibadah yang lainnya, baik itu zakat dan lain sebagainya. Terus yang kedua, satu kambing lebih banyak dari satu sapi 7 orang. Itu Pak, karena pertanyaannya keistimewaan domba daripada kambing. Keistimewaan domba daripada kambing. Mungkin nanti dari teman-teman saya yang praktisi akikah ya, kenapa sih banyak orang yang akikah siap tadi ini, pertama yang disebut adalah domba. Satu, harganya di bawah kemampuan, itu kedua juga dalam hal kualitas atau jumlah daging ini agak lebih banyak ketimbang kambing. Keutamaannya ya mungkin saya nggak memahami dalam praktisi akikah
bagus daripada. Nah, di sisi lain kita nggak terlalu dipersulit dengan mencari hewan ternak kurbannya. Nggak harus meriksa akte lahirnya si kambing, gitu. Minimal kan coba usia 6 bulan ke atas sudah bisa dijadikan hewan kurban. Sementara kambing adalah 1 tahun ke atas. Nah, saya pernah ada satu yang pernah disampaikan oleh daripada pengurus wilayah DPD Bekasi Raya, yang beliau mengambil daripada salah satu ulama di Mesir, bilang boleh atau sah hewan kurban yang belum memasuki usia seperti sapi usia 2 tahun ke atas. Namun ini ada satu ekor sapi yang usianya belum sampai 2 tahun, tapi bobotnya udah di atas 350 tahun. Maka ada pendapat atau fatwa dari ulama tersebut boleh dijadikan hewan kurban. Tapi di dalam hal ini masih dalam kajian untuk ulama-ulama Indonesia. Oh ya, 350 jelas ya. Bagus, cakep. Nanti layak. Satu kambing untuk satu keluarga sebagaimana yang pernah dijelaskan atau diutarakan oleh Allahyarham Syekh Ali Jabir, ya Pak. Ya. Pada saat penjelasan beliau Allahyarham Syekh Ali Jabir menjelaskan di dalam satu postingannya ataupun dalam kajiannya pernah bilang 1 ekor kambing cukup untuk 1 keluarga. Nah, akhirnya beliau pernah dimintai keterangan oleh Majelis Ulama Indonesia pada saat itu untuk menjelaskan bahwasanya yang bilang udah 1 ekor kambing ini bahkan Nabi pernah menjalankan 1 ekor yang disembelih oleh Nabi kambing ini untuk dirinya dan umatnya. Nah, pada pelaksanaan tersebut Nabi menyadari bahwasanya tak semua umatnya mampu dalam berkurban, sehingga Nabi menanggung dirinya. Sama halnya ketika Nabi dicabut ruhnya, itu kan sakitnya luar biasa sampai Nabi bilang, oh berarti sakitnya sakaratul maut ditanggung sama Nabi untuk umatnya. Itu karena Nabi menyadari bahwasanya umat ini ya fleksibel, ada yang mampu, ada yang enggak, dan yang sebagainya. Nah, dalam pendapat dalam keterangan tersebut sehingga dimintai keterangan oleh Majelis Ulama Indonesia bahwasanya itu tidak berlaku di sini. Artinya tidak berlaku di sini 1 ekor kambing untuk 7 orang. Namun bisa 1 ekor kambing seperti sunnah kifayah dalam satu keluarga nggak ada korban, tapi punya neneknya abang mampu berkorban. Nah, abangnya ini dia berkorban. Nah, itu dia bisa nih